15 tahun Mbak Ranti masih kecil masih ya. kecil saja, Masih belum gede segini. sekarang. Kita masih kecil ya. Ikut apa kata orang tua gitu. Dok, sekolah di sini ya. Gitu. Di situ guru-gurunya Umi kenal, Umi paham sama teman-teman Umi, pasti Iya. beliau-beliau punya visi dan misi yang sama dengan kita sebagai seorang orang tua. Kami sebagai yayasan sangat apresiasi ya. Salam takzim buat Umi, Abi yang pertama kali mengawali SMP ini ada. Iya. Problematika remaja juga banyak, bukan hanya remaja awal, remaja akhir itu sama punya masalah yang Iya. sama. Kita tuh dikasih pendidikan bukan cuman ditransfer ilmu. Kitanya juga pengen disupport gitu loh. Betul. Kalau sudah support kita jadi orang yang Iya. Baik, Iya. maka orang tua juga harus mensupport kita. Supportnya Betul. dengan menciptakan lingkungan. Guru di Ar-Rahman ini adalah wajib untuk terikat dengan halal dan haram. Dan kami tunjukkan bahwa Iya. ilmu-ilmu yang selama ini mereka berikan kepada kami itu insya Allah bermanfaat, berguna bukan hanya untuk kehidupan kami di dunia tapi juga di akhirat. Murid-murid Ustazah Mutia yang pertama, terima kasih telah mempercayakan ya pendidikan kepada kami yang kami ini bukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar semua dimanapun berada, para pemirsa dari podcast Insanur Rahman dan Ar-Rahman di channel Ar-Rahman. Insya Allah pada hari ini kita kembali lagi sama saya Nana aka Jul Zahro, podcaster kesayangan kalian. Hari ini insya Allah saya akan ditemenin sama dua narsum yang luar biasa banget. Sama-sama saya kenal dari lama. Aduh, deg-deg. Siapa ya? Oke, kenalkan di sini bersama saya yang pasti ada guru saya Ustazah Mutia Binartiningsih. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, ini jauh banget ya, kita bawa orang ini jauh banget. Berhasil kita tarik. Siapa ya dia? Raden Ayu Ranti. Ranti, apa kabar? Alhamdulillah baik Nana. Halo sobat Ar-Rahman semuanya. Ini satu-satunya di mana saya manggil narsumnya nggak pakai kakak. Iya, Karena nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Karena temenan. Karena temenan. Iya. Dan Ustazah Mutia adalah saksi pertemanan kami. Iya. Insya Allah. Saksi bisu atau saksi nyata? Saksinya tahu Ustazah. Nyata banget, Ustazah. Dan mungkin ya kalau tanpa ada beliau kita kita mungkin tidak berteman. Ya. Iya, Oke. betul sekali. Insya Beliau Allah. adalah bridging kita, jembatan kita bisa berteman. Di jembatan mana kita ketemu? Jembatan Iya. anu Ustazah. Barito. Iya, Barito. Jualan Barito. Saya mau bilang basiri lagi, kenapa ya? Oke, ini hari ini kita mau bahas berbagai macam hal. Salah satunya karena Ranti adalah angkatan pertama di SMP dan saya juga angkatan pertama, dan yang membersamai kami selama ini adalah Ustazah Muti. Nah, untuk masuk ke situ dulu boleh ya Ustazah ya, Ulun langsung bertanya boleh nggak Ustazah? Boleh, Boleh karena kan memang ya? podcast ini untuk bertanya dan untuk dijawab. ke Ustazah Muti dulu. Ini Ustazah, gimana perasaannya ketemu lagi sama Ranti? Yang mostly karena dia salah satu orang yang sulit banget di antara semua angkatan satu, dia yang sulit untuk ditemui juga. Masya Nah, Allah. jadi menurut Pian bagaimana dengan kedatangannya kali ini? Ustazah? Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ustazah. Raden Roro Ranti Kusumaning Ayu. Masya Jadi Allah. kan Mbak Nana nggak lengkap Nggak ya. lengkap. Gurunya hafal. Hafal, Kenapa? Masya Allah. Karena setiap hari ngabsen. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, Masya Allah, marhaban. Fi huduri kunna, fi huduriki. Alhamdulillah, Masya Allah, kalau ditanya perasaan, ya gimana ya, seperti seorang ibu Oh. yang lama tidak bertemu anaknya. Pastinya ya sangat bahagia. Kenapa? Rindu itu berat. Iya, kok Iya, itu iya, berat. Rindu itu berat, tapi Masya Allah ya, kerinduan itu ternyata Allah ganti dengan kehadiran ya. Kita juga nggak tahu gitu, Iya. tiba-tiba Mbak Ranti telepon, Assalamualaikum Ustazah Mutia gitu ya, gimana kabarnya Ustazah gitu, awalnya gitu. Awalnya. Iya, kirain mau nanya kabar aja. Oh, alhamdulillah baik gitu. Ustazah gitu, Mbak Ranti rencana mau ke Banjarbaru. Oh, Masya Allah gitu. Nah, sudah mikir tuh Mbak Ranti, wah kalau ke Banjarbaru, akhirnya anak tanya,
berapa lama Mbak? Insya Allah sekian hari ya, nggak usah disebutin ya. Iya, rahasia. Sekian hari, Masya Allah sudah langsung nih Mbak Ranti. Wah, ada Mbak Ranti, apa yang harus kita lakukan di sini dan sebagainya. Sudah banyak program-program selama Mbak Ranti di sini dan pastinya alhamdulillah bersyukur. Yang pasti alhamdulillah, kenapa? Karena sebagai guru ternyata kita dulu saat SMP ini ada itu sekitar hampir 15 tahun. 15 tahun yang lalu. Dulu 15 tahun Mbak Ranti masih kecil Masih ya. kecil saja, belum segini. gede sekarang. Kita masih kecil ya. Ya Allah. Iya, Kata saya orang mau kecil masih- terus sih. Kata orang masih ingusan ya? Enggak ya. Enggak. Alhamdulillah ya. Artinya Masya Allah rasa syukur yang tidak bisa diungkapkan ya. Tapi karena hari ini podcast harus diungkapkan gitu ya. Masya Allah alhamdulillah, bismillah, Ustazah Mutia panjang umur ya, Iya, alhamdulillah. 15 tahun ternyata murid-murid pertama. Murid-murid kalau menurut Ustazah Mutia ini adalah murid hebat. Kenapa Mbak Nana hebat? Kenapa tuh? Hebat karena sekolahnya aja belum ada. Betul. Sekolahnya belum ada tapi udah daftar gitu kan ya. Mau-maunya sekolah di sekolah yang nggak ada. Kamu sebentar dulu sayang. Anda nanti dulu ya. Nanti dulu. Sabar, Oh, jangan iya, lanjutkan iya, ke situ. iya, Saya iya. tahu Anda udah mau nge-spill, nanti dulu. Saya nanti dulu. Silakan di sini. Masya Allah, jadi rasa syukur yang tidak bisa diungkapkan. Alhamdulillah, kebahagiaan seorang guru adalah ketika waktu itu kita berjuang dan ternyata anak-anak yang kita didik dari hasil perjuangan yang berat gitu ya. Nanti kita akan cerita seperti apa perjuangannya. Sekarang tampak sudah dewasa, alhamdulillah juga Mbak Ranti baru menyelesaikan S2 dan sudah wisuda. Alhamdulillah. Salam takzim buat Umi dan Abi. Insya Allah Dan disampaikan. kami sebagai guru ya Mbak Nana juga bangga karena guru tidak akan bahagia kalau melihat anak murid yang dididiknya itu dia insya Allah sukses ya. Nanti kita akan bicara seperti apa gambaran sukses. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, selamat atas wisuda S2-nya. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan bersama Mbak Ranti beberapa hari ke depan gitu. Insya Allah. Insya Allah ya, berarti memang senang banget. Saya pribadi juga waktu pertama kali ini Ustazah ya ditelepon, Nana, kalau misalnya Ana datang ke Banjarbaru gimana? Wah, saya langsung teriak, beneran nih, nggak bohong, teriak terus ngomong it's gonna be my best year, saya Masya gitu. Allah. Karena memang sama Ranti teleponan kita ngomongnya gini, kapan ke Banjarbaru? Antum aja deh yang ke Jawa gitu. Kali ini ternyata dia yang kesini duluan, Masya Allah. Ya, Malang Banjarbaru. Malang ya. Banjarbaru best friend banget nggak tuh? Sudah sering LDR berarti saya ya. Oke, masuk ke Ranti sebagai angkatan pertama dulu ya, kita membahas masalah angkatan pertama dulu. Kita tahu, kita berdua sama-sama tahu, Ustazah Muti juga sama-sama tahu kalau misalnya Ar-Rahman ini dibangun tanpa ada gedung pada awalnya, ya kan? Saya ingat banget waktu datang itu kita malah ke gedung SD, yang gedung SD sendiri itu juga belum jadi. Jadi Ustazah masih ada betul seng banget gitu kan. Iya. Dan di itu tuh ada wawancara siswa. Kita tuh kenalan sama teman-teman kita yang cuma Yang jumlahnya 17 kalau nggak salah 17, ya. tapi sama Ahwat aja Ustazah waktu itu. Iya, sama ada Ahwat aja. ada Ranti, ada Nana, ada juga yang teman-teman lain yang gitu, lain. teman-teman yang lain. Nah, itu waktu pertama kali kesini, tapi kayaknya Ranti datangnya sebelum kejadian itu juga. Oke. Ya, apa sih first reactionnya gitu loh ngeliat, oh ya, karena kebanyakan yang udah jadi aja ya, angkatan kemarin tuh ada berapa orang lulusan, omongannya tuh sama terus, ini sekolahnya Sampai sekarang ya. Iya, kayaknya semua punya ekspresi yang seperti Iya, itu. iya, Padahal iya. kalau ngebandingin sama kita yang angkatan 1, itu benar-benar nggak ada apa-apanya. Apalagi Ustazah benar sekali, itu gedung nggak ada, apa nggak ada, asrama nggak ada. Nah, Ranti sendiri gimana? Ya, Nana. Aduh, Oke, waktu kemarin hari ya menginjakan kaki di Ar-Rahman, ngelihat 15 tahun yang lalu ya. belum saja Oh, yang belum? persis Oh, kemarin yang kan baru. ke Ar-Rahman kan baru kemarin itu. Perubahannya itu udah luar biasa. Dalam artian gedungnya juga udah banyak, udah kelihatan bentukan sekolahnya Ustazah. Bentukan sekolah. Iya, bentukan sekolahnya ya harus secara fisik Ini itu beneran ada sekolah gitu, gitu ya. Itu bisa saya validasi gitu tuh ada gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu tuh memang jauh banget gitu. Terus kalau misalnya sampai ada yang bilang apa, ternyata sampai sekarang masih ada yang bilang kok sekolahnya kayak gini sih, aduh
Gimana Kayaknya dulu? Gimana dulu gitu. Dulu kan makanya akhirnya tadi Nana juga tanya gitu, gimana first reactionnya gitu. Sama gitu, bahkan ya lebih-lebih lagi, mana sekolahnya gitu. Gak ada tulisan pelang sekolahnya, Nggak mungkin ada hutan malah ya. iya Ustazah, masih gak ada, nggak jelas gitu. Nah, tapi berarti kan pertanyaan lanjutannya, apa sih ya yang kayak membuat kita tuh Ya tetap mau bertahan di sini. Iya. tetap bertahan dan Betul. mau akhirnya sekolah di Ar-Rahman ini Iya, betul. gitu. Kalau boleh jujur, sebenarnya ya kan namanya anak SMP ya, masih polos gitu, masih ikut apa kata orang tua gitu. Dok, sekolah di sini ya, gitu. Sekolah di sini, insya Allah di sini dididik oleh guru-guru yang hebat. Mbak Ranti juga akan jadi orang yang hebat juga dan seterusnya. Ya motivasi dari orang tua seperti biasa gitu. Alhamdulillah, kalau aku sendiri tipikal anak yang penurut ya gitu sama orang tua dan insya Allah Iya, percayalah iya lagi. gitu. Valid kan? Valid. Oh, Valid teman-teman. Valid, saya mengakui sebagai nggak ada teman. penolakan kayak nggak Iya, mau oke, nggak siap, mau Umi, gitu. gitu. Iya Ustazah gitu, Iya. manut aja gitu. Insya Allah ya kita percaya apa kata orang tua, kita percaya Bismillah tawakkaltu gitu. Akhirnya Bismillah dijalani, ketemu anak lagi, ketemu teman-teman yang lainnya. Ya akhirnya kita jalanilah kehidupan SMP di Ar-Rahman Rahman. sebagai Wah. angkatan pertama. Luar biasa Wah, luar itu. biasa. Emang kalau saya nggak ada ngomong. Kalau nanti dia ngomong langsung mana sekolahnya. Kalau saya ngomong, oh ini ya di sini Damati. Oh gitu. Nggak ada reaksi yang gimana, tapi mikir, oh di sini. Iya. Oh gitu. Ya nggak ada. Terus aja gitu loh. Tapi ingat banget, bingung Ustazah, tapi nggak diomongin, ya udah nggak apa-apa karena ngikut sama dengan ngikut kata Umi, dan Umi percaya dengan Ustazah Muti gitu loh. Dan Umi bilang di situ guru-gurunya Umi kenal, Umi paham sama teman-teman Umi, pasti Iya. beliau punya visi dan misi yang sama dengan kita sebagai seorang orang tua, tuh Umi kayak gitu pasti. Dan kita waktu akad tanggal 18 Juli 2011. Hafal ya, Mbak Nana. Luar biasa. Kalau tanggal paling hafal mana Ustazah? hafal. 8 apa tadi? 18 Juli 2011. Pertama kali Masya datang Allah. akadnya kalau nggak salah. Anak yang mengakotkan aja lupa Iya. ya. Iya. Wajar Ustazah 15 tahun itu ikat juga karena ada momen gini. Ya, Oh, Jadi gimana? apa namanya, kan datang itu banyak bawa mobil karena banyak bawa barang, bawa lemari lah, bawa kasur lah gitu kan. Karena kita ada beberapa orang yang bawa kasurnya dari rumah, kebetulan Nana sama Ranti sama-sama bawa dari rumah. Pas datang itu Ranti udah teriak-teriak, Nana gitu. Kita nanti satu sekolah loh katanya gitu kan. Oh iya kita satu sekolah gitu kan. Asik nih. 2 hari kemudian Umi pindah. karena memang ritmenya berbeda ya Ustazah ya. Awalnya kita pulang pergi sekolah, pulang pergi, datang jam 7, pulang ke rumah jam 1 waktu SD gitu kan. Terus tiba-tiba SMP-nya kita nginap, pondok nginap, iya. kaget ketemu teman yang kita nggak mikir temannya akan begini, ternyata Iya. temannya begini. Nah, itu ada kayak gitu juga, nggak punya perasaan yang sama nggak? Ada banget. Ada ya, kita ada lagi ya. banget. Iya lagi. Iya lagi. Iya. Itu Ada gimana, gitu Bang? aja, Iya, nah, ada iya. gitu ya, tapi nggak kayak saya agak barbar dikit sih. Tapi kalimat Umi itu luar biasa tuh. Umi ngomong gini, karena kamu Umi yakin kamu di sini bisa, coba jalanin dulu. Akhirnya menjalani gitu ya. Iya, Dan bimbingan dari Ustazah Muti, Ustadz Mawardi saat itu memang luar biasa banget. Kita Iya. tuh nggak ditinggal. Beneran betul. Ustazah Muti dan Ustadz Mawardi itu tidur di asrama. Iya. Bahkan disposisi asrama itu nggak ada Ustazah. Iya. Ingat Iya. banget itu. Di asrama SD, di kelas SD yang sekarang tingkat yang Iya. di paling Iya. ujung belakang itu belakang pintunya tuh cuma seng, Seng sama kayu, kayu-kayu ya. dan itu bernyamuk Kelihatan. bernyamuk dan takut Iya. kelihatan. Itu kalau dibuka sedikit ada Iwan lewat, Sudah itu. udah tuh rame tuh kita ya, rame banget gitu ya. Tapi ini pertanyaan buat Ustazah Muti sih. Iya. Sebenarnya Nana sama Ranti tahu Ustazah Muti punya rumah dan di daerah sini juga deket gitu loh. Kenapa waktu itu Ustazah Muti, dan itu Aufa masih kecil ya Ustazah ya. Iya. Dia ikut pindah. Ikut nginep juga, di nginep asrama. juga. Iya, Iya. kenapa Pian memutuskan untuk membersamai kami untuk bersama gitu. Dengan posisi sebenarnya mungkin aja ya Ustazah ya, Pian bisa aja pulang gitu. Oke, iya. Sambil menerawang 15 tahun yang lalu ya. Memutar memori lagi. Ya waktu itu kan sebenarnya SD sudah ada ya, 3 tahun kalau nggak salah. Dan anak-anak yang masuk ke SMP ini sebagian besar itu adalah alumni dari KBBI. Iya. Ya, Oke. KBBI Ya, yang ya. di Villa Iya. Anyar ya, Iya, dekat betul, rumah betul. Mbak Ranti sama dekat rumah Ustazah Mutiah itu di Karanganyar, dekat pon Joglo ya, Iya, Pasta Joglo di situ. Pasta Joglo. Kenapa? Karena semangat ya Mbak ya. Kalau Ustazah berpikir seperti ini, pada saat itu Ustazah melihat kondisi zaman itu tidak ramah dengan anak-anak. Ya, Betul. Ustazah diberi amanah anak 2.
Alhamdulillah Aufa sudah di SD, aman ya. Aman artinya Ustazah serahkan kepada guru-guru yang insya Allah memiliki dedikasi, memiliki pemahaman Islam yang utuh gitu. Yeah. Nah, sehingga ketika ada SMP itu kan kenapa tiba-tiba ada SMP? Ya tadi termasuk uminya Ranti, uminya Nana, kemudian dulu uminya almarhum Ananda Kemal, dan uminya ada juga Umi Anifia dan sebagainya ya, Umi Adit ya kita sebutkan juga. Mereka bilang, Ustazah kenapa tidak bikin SMP-nya gitu? Hah, bikin SMP dengan konsep boarding ya? Boarding, Dengan di asrama. konsep boarding di asrama. Kami berpikir, loh nanti mereka mau tidur di mana gitu ya? Iya. Akhirnya ya sudah bismillahirrahmanirrahim, kita punya waktu itu cuma 2 ruangan ya, kita pengen itu sebenarnya kamar rencana rumah kami, rumah kami papan ya, dan rumah itu kami bangun pertama kali dan tidak pernah kami tinggali. Langsung dipakai buat asrama akhwat, sampingnya asrama ikhwan, dan SD itu untuk kelas gitu ya. Nah, kenapa? Karena kan kita sedang membangun. Sementara anak-anak 17 orang dengan sekian orang akhwat itu perlu pendamping. Oleh karena itu kita memutuskan Abi untuk kita menunjukkan keseriusan kita kepada orang tua ya, menunjukkan keseriusan kita kepada masyarakat, ya kita harus turun tangan. Ya, Masya Allah akhirnya ya Ustazah Mutia bersama akhwat-akhwat tidur satu asrama ya, tidur satu asrama dengan nyamuk. Kadang kita malam-malam ya Mbak Ranti ya, tiba-tiba Ustazah ada semut salim badan. Ingat ya? Iya banget, iya Ustazah, betul. Semut salim badan, akhirnya semua pada bangun. Gimana nih Ustazah, anak-anak pada panik ya. Iya. Akhirnya Ustazah berpikir, semut salim badan ini kan nggak suka sama bau-bau nggak enak gitu. Kita nggak punya minyak tanah waktu itu. Akhirnya ada bedak talaknya Aufa yang harum. Itu juga penemuan tuh. Iya. Setelah Ustazah kasih bedak ini, loh kok semutnya itu Nggak ada Iya. pergi. Iya. Akhirnya inget nggak asrama kita penuh dengan bedak. Iya. Putih-putih di Terus mana-mana. jalan kita masukkan jalan. Kok licin? Oh bedak tadi, Iya, bedak sih iya. gitu tadi. Ya ampun. Kenapa? Karena antum dan antuna itu adalah harapan kami. Awalun, pemula, kami harus didik menjadi anak-anak yang tangguh ya. Dan yang pasti kami sebagai yayasan sangat apresiasi ya. Salam takzim buat Umi, Abi yang pertama kali mengawali SMP ini ada dengan 17 anak. Adalah Umi dan Abi yang hebat. Ya, jazakumullah khairan katsir. Tanpa Umi dan Abi mungkin tidak mungkin ya anak-anak itu dimasukkan ke sekolah yang nggak ada bentuk sekolahnya gitu. Nah itu. Dan yang kedua, Ustazah merasa nyaman ya bersama dengan antum, karena Ustazah merasa antum itu adalah anak ya, bersama Aufa yang masih kecil gitu. Dan satu kesan yang luar biasa Mbak Nana, waktu itu kenapa Ustazah semangat terus yang nginep di asrama, paling ke rumah itu nyuci gitu ya, nyuci baju, nanti balik lagi ke asrama gitu ya. Ada satu kesan yang luar biasa ketika berapa bulan ya sekolah kita yang sangat sederhana itu. Ustazah sebenarnya belum tidur tuh Mbak Ranti. Tiba-tiba Ustazah itu tidak pakai selimut gitu. Anak-anak kan pakai selimut, karena selimut Ustazah waktu itu punya selimut satu. Dicuci berarti kan tidurnya nggak pakai selimut. Dalam kondisi yang belum tidur tiba-tiba Ustazah tidak sebutkan ya. Salah satu anak, ya Allah lihat deh, kasihan Ustazah Mutia nggak pakai selimut. Yuk kita selimuti. Di situ air mata Ustazah mengalir. Ya Allah gitu ya. Anak-anak yang baru didampingi sekian bulan saja care ya, empati kepada gurunya itu luar biasa gitu. Mereka mau berkorban, selimutnya itu diberikan kepada gurunya gitu. Dan itu saja berpikir bismillah, dengan seperti ini baru sekian bulan saja tumbuh karakter yang seperti itu, kepedulian gitu. Sehingga memang anak-anak di pondok itu atau di mahad itu memang harus didampingi oleh ustadz dan ustazah, karena ketika orang tua menitipkan kepada sebuah institusi ya, misalnya di sini di pondok ini, maka kita harus bertanggung jawab, kita harus menjadi pengganti ya orang tua. Nah itu yang diucapkan oleh Ustadz Mawadi, kita harus menjadi pengganti orang tua gitu ya. Nah seperti itu sih Mbak. Kenapa kok Ustazah Muti itu sekian tahun tidur di asrama ya, gabung dengan murid-murid gitu ya. Iya. Ya Masya Allah. Dan itu biasa. dalam
dan itu posisinya Ustazah Muti sudah sibuk ya, benar sibuk, Iya. sibuk kepala sekolah, Dulu kemudian kepala nanti sekolah TK. kepala sekolah TK juga, kepala sekolah Betul, SMP betul. juga kan. Iya. Kemudian mengisi apa yang namanya ya, Aktivitas yasinan, yasinan, acara dakwah. karena beliau juga mubalighah gitu kan. Jadi Insya Allah. kemana-mana. Tapi beliau masih sempat, itu serius, masih sempat ada untuk di asrama, benar-benar rasanya kami tuh nggak pernah sendirian Iya, Ustazah. Ya, selalu nggak ada untuk kita. Iya, selalu Masya ada Allah. untuk kita curhat, kita ngomong ya sama Ustazah Muti Iya. gitu loh. Masalah-masalah kita, Ustazah kami lagi ada masalah ini, kita cerita. Ustazah kami bingung nih ini apa, kita ke Ustazah Muti gitu ya. Nah, balik ke Ranti sendiri gitu ya. Setelah di sini gitu kan, setelah di sini akhirnya keluar dari sini dan masuk juga di perkuliahan gitu ya. Kita tahu kalau masih masa SMP gitu, dengan Ustazah Muti juga penjagaannya luar biasa selama kita sekolah gitu Iya. kan. Saya juga mengakui juga ketika kita sudah jadi seorang mahasiswa di luar gitu ya, atau maupun bekerja seandainya di luar nanti, itu memang sebuah hantaman demi hantaman Iya. zaman. Tadi Ustazah Muti mention kalau misalnya beliau bikin sekolah karena rasa takut beliau gitu loh dengan anak-anak zaman sekarang itu, di zaman itu aja ya, di 2011 aja udah seseram itu. Bagaimana dengan zaman ini Zaman 2025 gitu ya, Iya. 10 tahun kemudian ternyata perubahannya terlalu pesat. Iya. Problematika remaja juga banyak, bukan hanya remaja awal, remaja akhir itu sama, punya masalah yang Iya. sama. Untuk bertahan berarti kan dia harusnya punya bekalnya dengan apa tadi, alhamdulillah masuk ke sekolah yang memberikan bekal. Nah, tapi ternyata meskipun sudah masuk di sekolah yang memberikan bekal segitu banyaknya, ilmu agamanya lah, untuk membentuk saksiyah Islamiyahnya, Iya. ternyata ketika keluar ada lah sedikit miss di situ. Entah nanti sikapnya kah yang berubah, entah ada sesuatu kah yang berubah pada diri orang-orang tersebut gitu loh. Nah, dan alhamdulillahnya kalau bisa dilihat ya, Ranti itu salah satu di antara sedikit lulusan Ar-Rahman yang benar-benar masih mengusahakan menjaga saksiyah Islamiyahnya, mengusahakan untuk, sebenarnya bukan berarti yang di luar itu tidak menjaga, enggak, tapi maksudnya Ranti ini sampai berkecimpung di dunia dakwah. Itu dunia yang memang kita harus kuat ya, kalau kata Ustazah Muti, dakwah itu cinta gitu loh. Benar-benar harus dibawa dakwahnya setiap hari. Kok Ranti bisa gitu loh untuk seperti itu dan bertahan di zaman yang seperti ini gitu loh. Baik, Nana. Kalau lucu jadi manggil mana nih? Terus apa dong? Iya. Zuliana Zahro. Sabar. Zuliana Zahro. Nana aja bagus. Ya, Nana kan. Sapaan hangat. Iya, oke. Bekal pada saat SMP itu luar biasa banget gitu. Apalagi dengan pengalaman tadi yang sudah diceritakan Ustazah Muti itu udah luar biasa gitu ya. Kita tuh dikasih pendidikan bukan cuman ditransfer ilmu. Kalau transfer kan gampang ya, cuman memindahkan aja gitu, tetapi Selesai. membangun pondasi berpikir, membangun kerangka berpikir yang namanya ibarat rumah ya gitu. Kalau kita mau bangun rumah, sebelum kita bikin atap, kita pasti bikin pondasinya dulu, di bawahnya dulu gitu. Karena itu yang nanti akan menentukan apakah bangunan itu akan kuat selama 10 tahun ke depan. Nah, jadi pondasi itu ibaratnya kurang lebih seperti itu. Nah, pondasi itu sudah dibangun gitu ya, sehingga kalau diterpa oleh berbagai macam cuaca, angin, badai dan segala macam, harapannya dia bisa bertahan. Nah, sekolah itu sudah memberikan segala upaya yang mereka bisa lakukan. Ya, dikasih pendidikan Islam, kemudian kita juga dikasih bekal ilmu pengetahuan, tentunya itu juga nggak bisa lepas gitu, karena itu sebagai ilmu alat untuk kita menjalani kehidupan kita saat ini gitu. Nah, setelah itu semua gitu ya, maka aku percaya bahwa sebenarnya kita tuh dihadapkan pada banyak pilihan, dan hidup itu ya memang penuh dengan pilihan. Pilihan kita itu mau jadi baik atau kita tuh mau jadi buruk gitu. Itu semua ada di kuasa kita. Nah, sekolah dengan segala memberikan pendidikan itu sudah membukakan jalan gitu, dan kita tuh juga sudah dikasih tahu jalan yang baik itu yang mana, jalan yang buruk itu gimana gitu. Dan jangan lupa, setiap pilihan itu punya konsekuensi. Kita mau memilih jalan yang baik, jalan yang benar, ada konsekuensi. Kita mau memilih jalan yang buruk pun juga ada konsekuensinya. Tinggal kita mau siap menjalankan konsekuensi yang mana gitu. Kalau misalnya kita mau memilih jalan yang buruk, ya harus terima konsekuensinya. Kalau kita mau memilih jalan yang benar, ada konsekuensinya gitu. Nah,
dan dengan aku sendiri ya gitu ya, Ranti sendiri dengan penuh kesadaran gitu ya kalau ada jalan yang baik dan yang benar, kenapa kita harus milih jalan yang salah gitu? Allah kan sudah mengatakan gitu kalau kita tuh akan diminta pertanggungjawaban gitu atas seluruh pilihan kita, dan ini jalan yang nggak mudah gitu. Betul. Dan memang ini pilihan yang tidak serta-merta ini pilihan di awal, kemudian kita terus membulatkan itu ya gitu. Betul. Kita berproses gitu ya, mulai dari SMP, SMA, bahkan kuliah sampai dengan di titik ini gitu ya, itu nggak mudah gitu. Kita bertahan nggak mudah, bahkan sampai di titik ini aja ya Ustazah, sampai di titik ini aja kita sampai tantangan itu tuh masih ada gitu ya, macam-macam lah gitu. Nah, dengan kehadiran orang-orang di sekitar kita, guru-guru kita yang kita kan juga masih dalam suasana memperingati Hari Guru ya gitu. Gak ada yang namanya mantan guru, mantan murid gitu. Guru-guru tuh senantiasa mendoakan gitu loh. Apalagi kita berbuat baik, guru pun juga berbuat baik juga gitu sama kita gitu, selalu mendoakan gitu. Kayak misalnya kita lama nggak ketemu, lama juga nggak ketemu sama Ustazah Muti gitu, tapi kita selalu insya Allah mendoakan gitu dari jarak jauh gitu, mendoakan murid-muridnya, mendoakan guru-guru kita gitu. Insya Allah itu juga akan menjadi penguat gitu buat kita. Nah, mungkin itu sih Nana. Oke, berarti kan memang ada bekal-bekal tadi ya, bekal-bekal dari guru-guru. Kemudian juga kitanya tuh selalu bagaimanapun menjalin silaturahmi juga dengan guru-guru gitu ya. Tapi kan sebagai seorang guru juga kan ya Ustazah, nggak mungkin guru tuh 24 jam kan ya Ustazah ngeliatin muridnya gitu ya. Karena kan guru juga pasti punya kehidupannya juga sebagai, mungkin bukan sebagai seorang guru gitu ya. Entah kalau gurunya perempuan berarti sebagai seorang ibu rumah tangga, ketika gurunya laki-laki berarti sebagai seorang kepala keluarga. Berarti sebenarnya murid-murid ini, guru-guru ini cuma seperti tambahan aja ya kan Ustazah ya, membantu gitu orang tua dalam hal membina saksiyah Islamiyahnya. Nah, berarti kan sebenarnya ada peran orang tua tuh. Kalau kayaknya dari Ranti bilang tadi, ada bilang lingkungan sekitar, dan lingkungan sekitar itu kan bukan hanya peran seorang guru di situ, di dalamnya, tapi juga ada peran orang tua. Karena kalau kita lihat sekarang ya, guru nih udah effort nih, siswanya dinasehatin A B C D E F sampai Z gitu. Z gitu langsung banyak, yang intinya tuh banyak udah dikasih bekal gitu ya. Tapi kadangkala dengan bekal sebanyak itu pun masih ada yang miss di situ. Nah, apakah untuk Ranti sendiri peran lingkungan sekitar, kalau kita bisa peran dari anak, berarti harus ada peran dari orang tua. Menurut Ranti sendiri, peran orang tua dalam bina saksiyah Islamiyah sendiri untuk mempertahankan saksiyah Islamiyahnya itu bagaimana? Iya, betul banget. Jadi peran dari orang tua itu sangat besar juga perannya gitu, karena kita yang nggak bisa menyerahkan sepenuhnya gitu ya dengan sekolah gitu ya. Sekolah membantu juga gitu untuk mendidik anak dengan sakofah Islam, dengan syakhsiyah Islam gitu, terbentuk kepribadian Islam dalam dirinya gitu. Tapi orang tua pun juga harus punya mindset juga gitu loh, sama-sama kerjasama lah gitu. Nah, kan ini juga secara nggak langsung kayak mendidik kita ya nak ya gitu, nanti kalau kita jadi orang tua gitu, itu Ustazah gitu. Jadi selalu bukan cuman kayak dari orang tua ke Ranti atau ke Nana nih gitu, Ustazah ke Ranti ke Nana gitu, tapi ini nih caranya nih, kalau misalnya kita punya anak berarti kayak gini nih caranya. Ini jadi bekal banget gitu buat kita. Iya. Nah, orang tua tuh harus punya mindset juga kan yang benar gitu ketika mendidik anak gitu. Nah, dari cerita tadi kita aja gitu ya, aku yakin orang tua kita gitu sama-sama punya mindset gitu bahwa kalau mau mendidik anak nih berarti aku juga harus mensupport mereka, mendukung mereka gitu. Supportnya ya support segala macam gitu ya, termasuk misalnya mensuasanakan pendidikan Islami ketika tidak sedang di sekolah, itu kan juga termasuk gitu. Menjaga pergaulan mereka dan lain-lain gitu ya. Memang dalam prosesnya itu ya dengan segala macam tantangan ya gitu, tapi kan kita juga berupaya juga gitu. Nah, sekolah juga mendidik kayak harus menjaga ya di rumah ketika nggak di sekolah tuh begini gitu. Nah, orang tua pun juga. Nah, kalau misalnya orang tua hanya menyerahkan ke sekolah, wah ini berat banget gitu. Ibaratnya kan malah jatuhnya sekolah itu jadi, mohon maaf, ya kayak laundry gitu kan. Nah, jadi kayak cuci tangan gitu aja gitu. Padahal nggak bisa seperti itu gitu. Besar banget gitu loh peran dari orang tua. Nah, orang tua berarti kalau misalnya nih ada orang tua misalnya ya mungkin belum
punya mindset seperti itu, harus turut berperan besar untuk menjaga anak. Nah, berarti harus sama-sama ya diperbaiki gitu, bahwa ketika kita ingin menjadikan anak kita itu jadi anak yang soleh, solehah gitu, maka paham bahwasanya sekolah itu mensupport seperti ini, orang tua juga harus support juga gitu, sehingga sama-sama kebentuk nih, sama-sama jadilah gitu ya, istilahnya. ini POV-nya sebagai seorang anak Iya, ya. iya. Kitanya juga pengen disupport gitu loh. Betul. Sekolah sudah support kita jadi orang yang baik, maka orang tua juga harus mensupport kita. Supportnya dengan menciptakan lingkungan. Betul. Nah, ini pertanyaan masuk ke Ustazah Muti ini. Kemarin tuh ada Ustazah kita berbicara dengan beberapa guru, ngomong masalah tentang ketika anaknya balik ke rumah atau misalnya anaknya tidak melanjutkan sekolah di pesantren, anaknya berubah gitu. Dan ketika dibalas kita ngomong-ngomong dengan beberapa orang tua yang seperti itu ada omongan yang dia kan sudah kusekolahkan di sini, harusnya dia jadi seperti ini gitu kan, gitu maksudnya. Dan kesannya itu jadinya sekolah, apalagi khususnya pondok pesantren, mau boarding school yang Islamik, tapi tetap punya pandangan gini, sekolah tuh bengkel. Kesannya julung kayak tadi Ranti bilang, laundry gitu kan. Nah, kalau Ustazah Muti sendiri sebagai seorang guru, bagaimana dengan POV guru ya, betul. Bagaimana tanggapannya gitu. Tapi mohon maaf nih Ustazah, ini ada isinya, bukan pajangan, boleh diminum. Oh iya, silakan. Dingin ini. Bukan pajangan. Silakan diminum dulu, Pak. Silakan Ustazah. Jadi begini. Di dalam Islam mendidik anak itu wajib. Ya, fardu ain ya sifatnya, dan itu bukan fardu kifayah. Artinya ya sudah, kalau udah ada sekelompok orang yang didik anakku, selesai sudah. Tapi ini adalah fardu ain. Ya, di dalam Quran surat Luqman kan dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an iskur li walidayhi ilayal masir. Ayat ini sering ya Ustazah sampaikan, mulai mungkin anak-anak insya Allah sudah hafal. Kenapa ayat ini harus selalu kita sampaikan kepada orang tua maupun kepada anak-anak? Karena dalam ayat ini ada dua khitab ya. Allah mengkhitab atau memberikan beban hukum di situ tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada anak. Sebagai anak, dia harus menjadi anak yang berbakti ya. Sebagai orang tua, bagaimana caranya agar orang tua itu melahirkan anak-anak itu yang gemar berbakti. Ya, kenapa kata gemar berbakti? Kalau gemar itu kan apapun setiap hari dilakukan ya. Beda anak yang bisa berbakti. Artinya kalau udah sekali berbakti selesai kan gitu ya. Kenapa? Ayat itu Masya Allah gitu ya. Itu adalah salah satu rule ya, salah satu petunjuk bahwa karena kita adalah orang Islam, maka ketika ada masalah apapun kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, halal dan haram gitu. Maka tugas orang tua sesungguhnya adalah mendidik anaknya. Ya, yang itu sudah menjadi amanah Allah yang Allah titipkan kepada orang tua. Wah ibu, ini kata Allah ya, aku titipkan anak ini milikku kata Allah kan gitu. Nah nanti pasti anak itu akan kembali kepadaku kata Allah kan gitu. Tolong dijaga amanah gitu. Kalau bahasa Ustazah Mutia seperti ini, Mbak Nana, Ustazah punya buku, tolong ya titip amanahnya ya, jangan diapa-apain. Tolong kembalikan nanti seperti ini. Seandainya titipan ini Ustazah Muti buka buku ini, kemudian Nana tidak manfaatkan atau tidak jaga dengan baik, ya bukan berarti menyamakan ya antara Allah dengan manusia, tidak. Ini sederhananya seperti itu, amanah. Karena anak amanah, maka kewajiban mendidiknya adalah di tangan orang tua. Itu satu. Nah, bagaimana dengan guru? Guru itu adalah mitra, ya. Guru itu mitra. Kenapa? Karena guru itu sesungguhnya adalah ingin membantu, ya, membantu orang tua agar anaknya itu sesuai dengan ayat tadi, anak yang birrul walidain, yang berbakti, kan gitu. Nah, kalaupun misalnya si ibu itu tidak mau mencari guru lain, ya dia sebagai gurunya juga la ba'sa, nggak masalah kan gitu. Kayak Ustazah misalnya kan ngajarin anak Ustazah mulai hasbi sama alfa, misalnya Ustazah didik dia, mau matematikanya Ustazah ajarin ya, mau tentang akidahnya Ustazah ajarin, mau apapun, itu tugas orang tua. Hanya saja orang tua itu kan tidak semua orang tua memiliki kemampuan, kemampuan sakofah, kemampuan ilmu yang dibutuhkan seorang anak untuk bisa hidup di lingkungan atau di masyarakat, untuk hidupnya itu diarahkan kepada akhirat. Tidak semuanya orang tua memiliki kemampuan
sakofa yang luas seperti itu. Anak kita perlu materi akidah, anak kita perlu materi akhlak, anak kita perlu materi saksi atau kepribadian. Kalau kita mampu, la baksa, ya udah kita istilahnya kita didik anak itu sendiri gitu ya. Perkaranya kenapa ada sekolah ya kan ya? Ada sekolah itu karena si orang tua ini tidak memiliki semua ilmu yang dibutuhkan untuk oleh anaknya gitu. Oleh karena itu, ketika anak kita disekolahkan, yang harus dilihat adalah satu, siapa gurunya. Gitu. Itu yang kemudian menjadi sebuah motivasi. Guru di Ar-Rahman ini adalah wajib untuk terikat dengan halal dan haram. Bagaimana mungkin seorang guru dia tidak terikat? Bagaimana mungkin seorang guru ya ingin mengajarkan akhlakul karimah, ingin mengajarkan tentang keimanan kepada Allah ya, tentang akidah ya, ada kehidupan sebelum dunia, ada kehidupan setelah dunia, dan ada kehidupan di dunia ini untuk apa? Tapi gurunya tidak paham tentang jawaban-jawaban itu. Mau kemana manusia hidup ini setelah ini, maka nggak akan lahir ya murid-murid yang memahami tentang konsep kehidupan itu di dunia itu adalah fana, kehidupan akhirat itu adalah abadi. Nggak akan mungkin seperti itu. Nah, oleh karena itu seorang anak itu sebenarnya kalau memang dia boleh teriak nih, karena sedih ya Mbak Nana ngelihat kalau lagi jalan mau ngisi ceramah itu di lapangan Murjani ya, kalau di Banjarbaru tuh Mbak Ranti, entah kalau di Malang itu di mana tempat kumpul-kumpul kongko-kongko anak-anak remaja yang maghrib itu harusnya ke masjid, mereka malah maghrib itu malah ngumpul di situ, di mana ya, di alun-alun atau gimana. Kalau di sini di lapangan Murjani itu sedih gitu. Kenapa? Sejatinya seorang ibu dan ayah ketika diamanahkan seorang anak, pasti tidak ada seorang ibu ingin anaknya itu tidak taat kepada Allah dan Rasul. Karena ketaatan seorang anak, seorang ibu, seorang ayah yang dalam tanda petik adalah hamba Allah, taatnya harus kepada Allah dan Rasul. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Sekolah niatnya untuk mendapatkan ilmu, itu ibadah. Seorang ibu menyekolahkan anaknya di sekolah Islam itu ibadah. Karena tugas orang tua adalah yang pertama mencarikan guru yang solih dan soleha. Yang kedua mencari teman dia, circle ya. Nah, circle tadi. Nah, makanya kaitannya kepada tadi pertanyaan Mbak Nana. Ustazah sudah di sekolah Islam, ya. Tapi kenapa ketika sudah di sekolah Islam ada orang yang mengatakan, ih kamu tuh kan lulusan sekolah Islam, tapi kok begini gitu. Nah, berarti itu ada peran masyarakat, ya, peran masyarakat, ya. Dan kita tidak bisa menyalahkan orang tua. Tidak ada orang tua yang tidak pernah menasihatin anaknya. Betul. Hanya saja kenapa orang tua itu istilahnya kalah ya, bahasanya kalah dengan anak-anak kita sekarang. Karena anak-anak kita sekarang gurunya ditambah Mbak Nana. Tidak hanya guru yang ada di sekolah. Mohon maaf ya, di sini banyak sekali guru. Iya lagi. Iya, cosplay jadi guru. Iya, guru peradaban ada di sini. Mau dia lihat mau peradaban yang seperti apa ada di sini. Ya, betul. Ketika disampaikan bahwa teladan kita sebagai seorang muslim itu adalah baginda Rasulullah, karena di sini ngajarinnya bukan baginda Rasulullah ya. Teladannya itu adalah, mohon maaf ya, K-pop dan sebagainya. Lihatlah karakter-karakter anak, kepribadiannya itu campuran. Iya, betul. Iya kan? Padahal di Ar-Rahman itu ada tema tentang syaksiyah, pembentukan kepribadian. Bagaimana sih membentuk kepribadian seorang anak? Dia lahir dari unsur ditanamkan akliyah Islamiyah, wa nafsiyah Islamiyah. Itu sudah tuh, bagaimana menanamkan tentang sakofa, menjaga diri, pacaran itu haram, ya kan, pergaulan itu begini, berbakti kepada orang tua harus jujur, ditambah lagi peningkatan nafsianya, yaitu malam kita dibangunkan sholat tahajud, ya kan? Kemudian sholat duha juga diabsen, ya, kemudian sholat berjamaah, menghafal Quran, itu kan sebenarnya menguatkan nafsiyah. Selesai sudah di sekolah. Kemudian tadi keluar dari sekolah, sistem baik keluarga maupun masyarakat itu tidak mendukung dia.
Ya, nah bisa jadi mungkin karena banyak hal, karena orang tua tadi mungkin mohon maaf ya, sakofa, kekuatan untuk mendidik anaknya kurang, atau mungkin orang tuanya udah luar biasa nih, Ya. tapi ternyata beratnya, besarnya ya serangan masyarakat sehingga orang tua kalah. Nah, itu sehingga kita memang perlu sebuah unsur masyarakat yang Islam. Iya. Ya, saat ini ya Masya Allah luar biasa berat untuk mendidik anak-anak. Inilah beratnya tanggung jawab seorang guru. Padahal guru itu adalah pelita. Tidak ada kebahagiaan seorang guru ketika suatu saat anak didiknya yang dididik dengan Masya Allah ya, dengan tulus gitu ya, guru nggak akan minta hadiah apapun. Kalaupun mungkin musimnya hari guru dikasih coklat saja, rasanya ya itu adalah bagian ini ya, bagian rasa sayangnya murid gitu. Tapi wahai murid, wahai siswa, guru tidak hanya sebatang coklat. Yang terpenting adalah kalau ingin memanjangkan umur guru, kalau ingin antum semua ingin berkah ilmunya, sejelek apapun guru, ya, sekurang apapun pengetahuan seorang guru, pasti dia punya ilmu yang lebih dibandingkan murid. Maka jangan pernah padamkan pelita itu dengan apa? Dengan tidak memuliakan guru. Di luar sana dia tidak boleh mengolok-olok guru. Itu akan Masya Allah ya, kalau sudah mengolok-olok guru gitu ya, wah udah ilmunya udah nggak berkah ya gitu ya. Jadi intinya tadi ya orang tua ya, orang tua itu penting. Orang tua itu harus memiliki ilmu sakofah yang bisa meyakini, mengajak anaknya ke surga. Karena orang tua itu bertanggung jawab ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Seandainya tidak ada sekolah, tetap tanggung jawab orang tua agar anak-anaknya itu di era sekarang ini tetap istiqomah. Ya, ingat sih pepatah Arab ya, al istiqomah khairun min alfi karamah. Nah itu Hatiin Ran. Ya, istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Masya Allah. Masya Allah. Sehingga intinya memang Mbak Nana sama Ranti itu istiqomah, memperjuangkan syariat Allah. Insya Allah Allah akan menjaga. Nah itu sih insya Allah. Dan berbakti kepada orang tua serta mentakzim gurunya, insya Allah. Iya, betul. Berarti ibaratnya gini, kalau misalnya pengen anak itu menjadi luar biasa, kita nggak bisa pakai satu unsur aja ya, nggak bisa sekolah aja, atau nggak bisa orang tua aja, atau nggak bisa masyarakatnya aja. Sekolah, masyarakat, kemudian orang tua itu harus punya visi yang sama untuk membentuk saksia anak ini. Kalau pengen punya anak yang menghantarkan kepada surga, maka mau orang tua, mau sekolah, mau masyarakat harus punya visi yang sama, yaitu Islam. Dan kalau misalnya visinya tidak sama, satu aja visinya tidak sama, mungkin berat sekali. Karena memang berat banget sih di zaman ini ya. Orang guru di depan lagi menerangkan, ada yang tidur tuh masih mending Ustazah. Kalau kita lihat tidur tuh masih mending. Ada yang parah bener-bener dia kaki ke atas meja ada. Dan atau misalnya kalaupun ketika bertemu dengan orang tuanya dia udah berani teriak-teriak gitu. Maksudnya suaranya lebih tinggi daripada orang tua. Sedangkan kita ya Ran ya diajarin suara naik pada orang tua itu seperti sebuah kesalahan paling besar yang kita lakukan gitu loh. Jadi memang seperti itu ya. Oke, ada bingkisan. Berapa bingkisannya nih? Satu. Ini kayaknya untuk Ustazah Muti di belakang. Iya, buat tamu ini. Tamu. Ini ada bingkisan logonya. Aduh, tolong Tuhan Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, ini bingkisan buat teman saya. Masya Allah, barakallah. Ini juga dari Ustazah Muti, berarti Ustazah. Insya Allah. Ya. Oke, ini kita tadi karena dibatasin oleh waktu ya teman-teman. Padahal sebenarnya kalau lagi ngomong sama Ustazah Muti sama Ranti kita tuh bisa ngomong lama sebenarnya. Bahkan tiap kali kita lagi tadi pagi kita sarapan bareng itu pun banyak diskusi mengenai sekolah, mengenai bagaimana pendidikan, itu banyak banget kami diskusi seperti itu. Tapi karena terhalang oleh waktu ya, nanti kita kapan-kapan lagi kita podcast bareng. Semoga nanti Ranti juga ada waktu untuk balik lagi ke sini. Khusus lagi lebih lama nggak apa-apa, alhamdulillah, ya kan. Dan nanti semoga kedepannya
maupun Ranti mau Ustazah Muti juga dalam menjalankan aktivitas sebagai seorang yang mau merubah generasi ini menjadi generasi yang luar biasa selalu dimudahkan oleh Allah. Amin. Ada mau ini nggak closing statement nggak Ranti? Closing statement. Closing statement tapi semenit ya, semenit. Closing statement banget ya. Closing statement semenit. Pesan-pesan adik-adik, guru-guru dan orang tua siswa boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama untuk guru-guru dulu deh, ya kan guru-guru. Sebelumnya ya sekali lagi Ranti ucapkan jazakillahu khair, terima kasih yang banyak sedalam-dalamnya untuk seluruh guru-guru. Salam takzim. Sebutkan boleh. Ayo kita list guru-guru kita. Ada guru pertama kita. Oh iya. Sekarang guru-guru Ar-Rahman banyak ya, tapi mungkin Ranti hanya yang mengucapkan awal yang awal, guru-guru senior gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada guru-guru yang tidak bisa Ranti sampaikan nama-namanya. Ada Ustazah Muti, Ustadz Mawardi, Ustadz Agus, Ustadz Anto, Ustazah Rukmini, Ustadz Sumario. Ya itu Ustadz Faisal ya, Ustadz Rahman, guru olahraga kita. Ya, guru olahraga, masya Allah. Guru mahat. Ya, guru-guru mahat semuanya yang nggak bisa disebutkan satu-satu. Semoga Allah memberikan umur yang panjang, kesehatan, kebarokahan hidup, kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena hanya ini yang bisa kami persembahkan gitu ya. Kemudian kami tunjukkan bahwa ilmu-ilmu yang selama ini mereka berikan kepada kami itu insya Allah bermanfaat, berguna bukan hanya untuk kehidupan kami di dunia tapi juga di akhirat. Itu insya Allah. Kemudian kepada adik-adik banget ya. Emang adik-adik ya, kan tua. Sudah kakak. Oke. Kita sudah tua. Kepada adik-adik SIT Ar-Rahman gitu ya. Mungkin SMP ataupun SMA, SD, nikmati masa-masa sekolahnya, jalani setiap prosesnya itu dengan baik, ikuti semua aturan-aturannya gitu. Karena kan sekolah itu sekolah pondok pesantren itu ya, sekolah Islam itu adalah miniatur kehidupan Islam yang kita akan usahakan untuk wujudkan gitu dalam skala yang lebih luas. Kalau misalnya di sekolah aja kita belum mampu gitu ya, atau belum ikhlas, belum legowo untuk menjalani semua aturan ini, bagaimana nanti kalau ini benar-benar terterapkan dalam kehidupan yang levelnya itu lebih luas gitu. Nah, jadi intinya semua apa yang diterapkan atau apa yang dididik di dalam sekolah itu adalah sesuatu yang gaib, ada sesuatu yang baik. Nggak mungkin guru tuh memberikan pendidikan yang buruk, insya Allah. Insya Allah nggak mungkin. Kalau gurunya tuh paham Islam gitu tadi ya, kan sudah memastikan tadi ya Ustazah Muti bahwa guru-guru itu harus guru-guru yang paham terkait syariat Islam. Nggak mungkin gurunya itu memberikan pendidikan yang salah gitu, pasti benar semua sesuai dengan standar syariat Islam gitu. Jadi taati apa kata guru, taati Allah dan Rasulnya gitu, insya Allah itu akan menjadi bekal yang sangat berguna, bukan hanya ketika lulus dari SMP, SMA, tapi sepanjang hayat sampai maut itu menjemput itu. Kemudian tadi kepada orang tua juga gitu ya, yang sudah menitipkan anak-anaknya untuk sekolah gitu ya di sekolah Ar-Rahman gitu ya, saya kira mereka adalah orang tua yang punya pandangan yang luar biasa dan keinginan yang luar biasa untuk menjadikan anaknya itu adalah soleh dan solihah gitu. Maka ayo kita sama-sama ya gitu untuk mewujudkan itu, bukan hanya dari sekolah saja tapi juga orang tua, dari semuanya gitu kita upayakan dengan upaya yang terbaik gitu ya, untuk sama-sama mendidik anak-anak kita gitu. Pun dari POV siswa tuh juga harus berupaya tadi ya, jadi dari orang tua juga, dari sekolah juga, dari diri siswa tuh juga harus ada kerjasama gitu. Jadi kerjasama semua ini insya Allah yang akan mewujudkan kita semua menjadi pribadi yang baik, pribadi soleh dan solihah, yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena itu ya closing statement kita ya, karena waktu udah habis tadi bunyi bel gitu ya. Oke. Nanti kita bisa lagi sambung kapan-kapan, semoga nanti dari Ana mungkin. Oh iya betul. Ulun belum closing melengkapi. Silakan kepada Ustazah Muti juga untuk melengkapi. Alhamdulillah. Bismillah kita bisa bertiga ya, murid-murid Ustazah Muti yang pertama. Terima kasih telah mempercayakan ya pendidikan kepada kami, yang kami ini bukan apa-apa. Sudah disiapkan Yang pasti pesan untuk podcast hari ini,
jazakumullah khairan katsir kepada Umi Abi yang Masya Allah mengawali adanya sekolah ini. Tanpa pian-pian, tanpa Umi dan Abi yang mempercayakan ya kepada kami ya, khususnya Umi Ranti, Uminya Nana dan semua Umi dan Abi-abi yang Masya Allah luar biasa. Ya artinya mereka adalah sebenarnya pejuang ya, pejuang yang memperjuangkan sebuah sekolah yang sekarang ini insya Allah sudah dikenal orang ya, dulu bukan apa-apa. Yang selanjutnya adalah jangan pernah kita lelah untuk selalu membersamai anak-anak kita, karena anak-anak kita ini adalah anak-anak yang nanti menggantikan kita. Satu, percaya sama Allah. Yang kedua adalah yakin apapun masalah, ujian serangan pemikiran dan serangan budaya yang saat ini dirasakan ya oleh para remaja itu adalah bagian penguatan kita. Mari kita sama-sama doakan mereka, dan pastinya kita rindu sebuah masyarakat yang Islam yang akan menjaga mereka. Saat ini memang tugas kita berat ya, berat untuk menjaga akidah mereka. Tapi tanpa kita berjuang, tanpa kita berdakwah, maka kerinduan itu akan menjadi sesuatu yang tidak terwujud ya. Karena sebenarnya walaupun tanpa aktivitas kita, tanpa ikhtiar kita untuk mendakwakan syariat Allah, agar syariat Allah ini bisa diterapkan di muka bumi ini, Allah pun juga akan menegakkan dan mewujudkannya gitu. Tapi insya Allah marilah kita menjadi orang tua yang menghantarkan anak-anak kita, yang memohon kepada Allah agar anak-anak kita diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Semoga mereka adalah anak-anak yang beruntung dunia dan akhirat. Yang terakhir adalah tidak akan pernah perkataan seorang tua itu salah. Setiap anak yang taat kepada kedua orang tuanya, pasti hidupnya itu akan mudah. Jangan pernah membangkang ya, atau tidak berbakti kepada orang tua. Yang pasti kata Allah dikatakan anak-anak yang soleh itu pasti insya Allah dia taat kepada kedua orang tuanya. Ketaatan kepada orang tua menghantarkan kepada keberkahan. Ya, kita kenal seorang sosok ya Uwais Al-Qarni. Insya Allah luar biasa. Kita akan merindukan Uwais Al-Qarni yang ada di era zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Salam buat Umi dan Abi ya, juga buat Mbak Nana. Mudah-mudahan beliau mereka sehat dan selalu dijaga oleh Allah. Ya, syukran jazakumullah khairan katsir. Salah hilap mohon maaf ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya ditutup sama beliau. Enggak. Menutup sebagian. Tapi memang benar apa yang dikatakan Ustazah Muti dan Ranti juga, dalam pendidikan ini kita jangan hanya terfokus kepada bagus apa enggaknya bentukan sekolah itu, tapi apa sih yang sekolah itu bisa berikan kepada anak-anak nanti ke depannya, karena anak-anak ke depannya ini yang akan menjadi pemegang kepemimpinan kita selanjutnya. Jikalau bukan saat ini kita bisa memperbaiki dan membantu mereka untuk menjadi yang luar biasa, kapan lagi kita bisa melakukannya. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya bersama narasumber-narasumber yang paling oke. Dan ini Jul Zahro aka Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bersekolah di Ar-Rahman. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Mari belajar di Ar-Rahman. Kalau tak sekarang